Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gua Alma mau menjelaskan soal fisika yang sudah aku kerjain ini. Oke, let's go. Yang pertama itu soalnya dia menanyakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya disebut gelombang apa. Nah, kita bisa lihat di sini gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Dan gelombang itu ada dua, berdasarkan medium perambatannya dan berdasarkan arah getar dan rambatnya. Ditanyain ini kan dia gelombang yang arah getarnya tegak lurus. Dan kita bisa lihat di sini ada dua kan dari berdasarkan arah getar dan rambatnya. Ada gelombang transversal sama longitudinal. Dan gelombang transversal itu adalah yang arah rambatnya tegak lurus. Jadi jawabannya ini gelombang transversal. Sekarang let's go to number 2. Ini udah masuk soal hitung-hitungan nih. Jadi ini tuh gelombang, dan soalnya itu sebuah gelombang transversal punya jarak dari puncak pertama ke puncak ketiga sejauh 12 meter. Panjang satu gelombang tersebut adalah, nah kita tulis dulu diketahuinya, X itu merupakan jarak, dan jarak dari puncak pertama sampai puncak ketiga. Jadi dari sini sampai sini itu tuh 12 meter. Habis itu N ini merupakan jumlah apa sih? N itu merupakan jumlah dari gelombang tersebut. Habis itu amplitudo atau ini lambda itu tuh yang ditanyakan. Nah, rumusnya itu seperti ini. N dikali lambda sama dengan X. Kita masukin aja yang dari yang udah diketahui. Berarti 2 kali lambda sama dengan 12. Pindah ruas. Jadinya lambda sama dengan 12 bagi 2. Jadinya 6. Gitu. 3. Penggaris plastik digetarkan hingga menghasilkan 480 getaran dalam waktu 1 menit. Frekuensi dan periode getaran tersebut adalah, diketahui di sini ada terjadi 480 kali getaran. Jadi itu adalah N. T-nya ini diketahui dalam waktu 1 menit. Karena di rumusnya itu kita pakai dalam satuan second, berarti 1 menit kita ubah jadi 60 second. Yang dicari itu yang pertama adalah frekuensi. Oke, frekuensi itu rumusnya N per T. N dapat dari ini, jumlah getarannya. T itu adalah waktunya. N-nya itu 480, waktunya 60 second karena kita ubah dari menit ke detik. Jadinya 480 dibagi 60, nolnya dicoret, jadinya 48 bagi 6 sama dengan 8 Hz. Yang kedua, ditanyain periode. Periode itu dia lambangnya T besar seperti ini dan rumusnya tuh 1 per frekuensi. Kan kita udah dapetnya frekuensinya, jadi tinggal masukin aja 1 per frekuensi tadi berapa? 8. Berarti sama dengan 1 per 8 dan bisa disederhanain lagi, jadinya 0,125 second. 4. Gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan 0,5 sin buka kurung min 0,2 pi X plus 20 pi T tutup kurung dengan XY dalam meter dan plus dalam sekon. Tentukan. Kita harus nentuin 4 nih. Ada amplitudo, panjang gelombang, periode, sama cepat rambat gelombang. Yang pertama, amplitudo. Kita nyari ini nggak usah ngitung. Jadi kita tuh ngambil dari persamaan yang bagian sini yang Y sama dengan berapa gitu. Kita ngambil dari sini pokoknya. Jadi kalau semisal Y sama dengan 1,2 berarti amplitudonya 1,2 itu. Yang kedua, panjang gelombang atau lambda. Kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari lambda, yaitu K sama dengan 2 pi per lambda. K-nya itu yang bagian sini, yang bagian pertama. Ini ada omega. Omega digunakan untuk mencari periode. Omega-nya yang bagian ini yang kedua. Jadi kita tinggal masukin aja rumusnya. K itu 0,2 pi sama dengan 2 pi per lambda. Kita tukar ya, jadinya bisa didapetin lambdanya. Jadinya lambda sama dengan 2 pi per 0,2 pi. Jadinya 10 meter. Yang ketiga, kita mencari periode. Nah, tadi kan aku udah ngomong kita gunain omega ini itu untuk mencari periode. Nah, kita tuh harus mencari frekuensi dulu biar bisa ngerjain biar kita bisa mencari periode. Jadi kita masukin rumus ini, omega sama dengan 2 pi f.
Masukin aja tuh rumus yang udah diketahui dari persamaan tadi. Omeganya itu ada 20pi, kita masukin 20pi sama dengan 2pi kali F. Kita tukar ya biar bisa dapetin F-nya. F sama dengan 20pi per 2pi, coret pi-nya. 20 per 2 berapa? 10 Hz. Tinggal masukin nih ke rumus periodenya. T sama dengan 1 per frekuensi, sama dengan 1 per 10, sama dengan 0,1 second. Yang terakhir, kita disuruh mencari cepat rambat gelombang. Satuan cepat rambat gelombang itu adalah V. Dan rumus V ini tuh lambda dikali frekuensi. Jadi kita tinggal masukin aja tadi yang udah kita temuin. Lambdanya ada 10, frekuensinya juga 10, berarti 10 kali 10, 100. Ada 5. Akan soal teori. Kelompok gelombang yang semuanya memerlukan medium fisik untuk merambat dalam ruang adalah jadi kita tuh harus mencari gelombang yang dia tuh untuk merambatnya itu harus ada medium fisiknya. Kita bisa lihat di sini jawabannya itu adalah gelombang tali, bunyi, sama air laut. Karena mereka ini bertiga-tiganya membutuhkan medium fisik untuk merambat. 6. Mobil ambulans bergerak menjauhi seorang pengamat yang diam dengan kecepatan 30 m/s sambil membunyikan sirene berfrekuensi 720 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 330 m/s, frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah, lihat di sini yang diketahui yang pertama, kecepatan dari sumber. Kita bisa lihat di sini dari soalnya, kecepatan sumber suaranya itu adalah 30 m/s. Kita tulis ya. Di situ yang kedua ada frekuensi sumber suara. Frekuensi sumber suaranya itu di soalnya 720 Hz, jadi kita masukin. Ini tuh merupakan cepat rambat bunyi di udara yaitu 330 m/s. Kita masukin ya. Habis itu ada volume pendengar. Ada kecepatan pengamat. Kita bisa lihat di soalnya pengamatnya itu diam. Kalau misalnya pengamatnya diam, berarti kecepatan dia tuh 0. Berarti kita bisa tulis Vp-nya adalah 0. Dan yang kita cari adalah frekuensi pengamatnya. Rumusnya itu adalah ini. V. Jadi rumus ini tuh dia bergantung pada antara sumbernya itu menjauh atau mendekat. Kita bisa lihat di sini sumber suaranya itu menjauhi pengamat, sehingga untuk yang atas pengamatnya itu plus, dan sumber suaranya juga karena dia menjauhi pengamat berarti dia juga plus. Kita tinggal masukin ke rumusnya ya. 330 plus 0 per 330 plus 30 dikali 720. Habis ini kita telah jumlahkan dan kita dapatkan segini. Coret nolnya, habis itu 3 yang bagian atas sama yang bagian samping dikalikan dan dibagi sama yang bawah. Dapat 660 Hz. Nomor 7. Sebuah sistem gas menerima kalor sebesar 4000 Joule dan melakukan usaha luar sebesar 1500 Joule. Perubahan energi dalam yang dialami gas tersebut adalah, kita bisa tulis ini diketahui menerima kalor tuh sebesar 4000 Joule dan kita tuh melakukan usaha sebesar 1500 Joule. Untuk mencari perubahan energi dalam, rumusnya tuh gampang banget, cuma nambahin aja. Jadi kita nambahin kalor yang diterima sama usaha yang dilakukan. Jadi kita tinggal masukin aja ke rumusnya, yaitu 4000 ditambah 1500, yaitu hasilnya 5500 Joule. Terakhir nih bos. Sini kita disediain grafik kalor dan soalnya itu adalah jika kalor jenis S sebesar 0,5 kal per gram Celcius dan kalor lebur S 80 kal per gram, maka nilai Q2 dalam grafik tersebut adalah berapa? As always, kita tulis dulu yang diketahui. Jadi kita bisa lihat dari grafik ini, Q pertamanya itu adalah 200. Habis itu LS-nya itu dari soal dikasih tahu 80. Habis itu ada kalor jenis S-nya yaitu 0,5 dan ada suhunya yaitu min 20 Celcius, suhu yang pertama. Jadi untuk mencari Q2 kita menggunakan
Kan kalau di rumus Q2 tuh ada ini nih, ada M. Sedangkan kita di soalnya ini kita nggak mengetahui M-nya. Nah, kita bisa mencari M tersebut dengan menggunakan rumus Q1 dulu. Q1 tuh rumusnya itu adalah M kali C kali delta T. Karena Q1-nya ini udah kita ketahuin yaitu 200, kita masukin aja. Jadinya 200 sama dengan M-nya dibiarin aja. C-nya itu 0,5, delta T itu kayak T2 min T1, dan karena T2-nya nggak ada, ini deh ada 0, berarti 0 min, karena ini dia min juga, kita tulis tanda kurung min 20. Otomatis ini min ketemu menjadi plus kan, jadinya 0 plus 20 sama dengan 20. Jadinya 200 sama dengan N kali 0,5 kali 20. 0,5 kali 20, 10, jadinya pindah ruas 200 per 10 sama dengan 20. M-nya udah ketemu nih, kita masukin ke rumus yang Q2. Rumus Q2 itu M kali L. M-nya itu berapa? 20. Habis itu L-nya kita ketahui dari soal adalah 80. Kita kaliin aja, 20 kali 80 sama dengan 1600 kal. Dan dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.